Yes. Tes satu tes oh, tes kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang berbahagia ini dengan segenap karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita bisa hadir kembali di majelis kita, majelis yang mubarak, majelis ilmu yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan majelis ini kepada kita semuanya.
kepada sisa-sisa dari usia kita, kepada harta kita, keluarga kita, dan segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita sampai pada hadis yang ke-9. Betul Bu nggih? Betul ya? Hadis yang ke-9 tentang hak muslim atas muslim yang lain. Ini menjadi pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun, 3 perkara, kulluhunna haqqun ala kulli muslimin, masing-masing di antara 3 perkara itu adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Jadi ada 3 hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Ini adalah hak muslim yang lain. Apa saja itu? Yang pertama adalah iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Yang kedua wattiba'ul janaizi, mengikuti jenazah. Wa tashmitul atisi, dan mentashmit, yakni mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin Allah azza wa jalla, dia bertahmid memuji Allah azza wa jalla dengan mengucapkan alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih menurut Imam atau Syekh Al-Arnaut rahimahullahu taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran, memberikan wasiat kepada kita untuk menunaikan 3 hak setiap muslim yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk atau atas muslim yang lainnya. Perkara pertama yaitu iyadatul maridi, yaitu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Jadi pakai bahasa iyadah, di mana secara istilah ya iyadah itu adalah ziarah, yang mananya adalah berkunjung. Mana yang lain adalah iftiqad, yaitu mencari-cari yang tidak terlihat, mencari-cari yang tidak hadir. Itu namanya iyadah. Jadi ini menunjukkan simpati ya dan empati seorang muslim kepada muslim yang lain. Perhatian seorang muslim kepada muslim yang lain, yang hal ini seharusnya ada pada diri kita masing-masing. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya misal seseorang yang biasa dia tidak, atau biasa dia ada di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kok suatu ketika tidak ada, maka dilakukan apa? Iftiqat, mencari-cari dia. Kenapa? Ada apa dia nggak hadir? Begitu tahu kalau dia sakit, maka diziarahi. Nah, itu namanya iyadah, menjenguk orang sakit. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jangan sampai ada di antara saudara kita yang dia sakit kemudian nelongso. Nelongso kenapa? Tidak ada yang menjenguk. Ya, tidak ada yang menjenguk, itu hatinya nelangsa. Ya. Nelongso, mana merek ayam nelangsa. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Adapun al-marid adalah orang yang tersifati dengan satu penyakit, maka iyadatul marid maknanya menjenguk, menziarahi orang yang sedang sakit. Lah Imam Abu Abdillah Al-Bukhari telah membuat satu bab judul khusus di dalam sahihnya dengan ucapan bab wujubu iyadatil maridi, bab wajibnya menjenguk orang sakit.
Jadi beliau menjadikan menjenguk orang sakit itu wajib, wujubu iyadatil marid, wajibnya menjenguk orang sakit. Jadi itu hukumnya wajib. Orang sakit yang seperti apa yang mewajibkan atau menjadikan dia berhak atau kita hendaknya menjenguknya? Yaitu orang sakit yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Begitu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Maka di sana kita menjenguknya. Ya, tatkala kita enggak menemukannya di masjid, kita enggak menemukannya di majelis ilmu, biasanya ada, tidak ada, maka dia punya hak untuk dijenguk ya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Al-Bukhari telah menyatakan wajibnya menjenguk orang sakit itu atas zahirnya perintah untuk mengunjungi yang sakit. Dengan lafaz tadi itu salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin. 3 perkara yang masing-masing di antara 3 perkara ini adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim ya. Maka dari zahir itu Imam Bukhari menyatakan hukumnya wajib. Ibnu Battal berkata perintah wajib tersebut berpotensi untuk dibawa kepada makna wajib kifayah, bukan wajib ain. Seperti memberi makan orang yang kelaparan, membebaskan budak, itu contohnya. Hukumnya adalah fardu ain atau wajib hukumnya fardu kifayah ya, atau wajib kifayah, bukan fardu ain atau wajib ain ya. Kalau sudah ada yang melaksanakannya, memberi dia makan, menjenguk yang sakit itu, maka gugur kewajiban dari yang lain. Kalau ternyata ada orang sakit tidak ada sama sekali yang menjenguknya, maka kaum muslimin yang mengetahui hal itu di sekitarnya, mereka semuanya berdosa. Dan berpotensi juga untuk dibawa kepada makna sunnah, karena adanya dorongan untuk saling menyambung hubungan dan perekatan hati. Kenapa hal ini sangat penting jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala untuk dilakukan? Di antaranya adalah untuk menggait hatinya, merekatkan hatinya dengan Islam. Ya, untuk merekatkan hatinya dengan Islam. Merekatkan hatinya dengan saudara-saudaranya. Jangan sampai kemudian ya didahului oleh orang lain begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, jangan sampai didahului oleh orang lain. Bagi mereka yang imannya lemah, maka hal ini sangat dibutuhkan. Bagi mereka yang imannya lemah, maka menjenguk dia ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan untuk menjaga apanya? Keimanannya, untuk menjaga agamanya. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Terdapat beberapa adab yang selayaknya diperhatikan pada saat menjenguk orang sakit. Nah, sekarang kita bahas adab-adab saat menjenguk orang sakit agar kita tidak salah ya dalam kita menjenguk orang sakit itu. Di antara adab-adabnya adalah 1, mematuhi adab-adab umum untuk berkunjung. Sama, adab-adab bertamu dipatuhi. Seperti mengetuk pintu dengan lembut. Mengetuk pintunya itu ngetuk ya, bukan menggedor. Gitu ya. Mengetuknya pakai apa, Bu? Pakai palu. Pakai apa, Bu? Hah? Pakai kuku jari. Ya. Pakai buku jari, bukan pakai bogem mentah, wong ya. Ya bogem drok enggak, pakai kuku jari. Temen praktek no ya. Gitu ya, pakai kuku jari. Diketuk pakai jari kukunya. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Bukan dengan sikut, bukan dengan tinju ya, bukan dengan ketokan ya, ketokan ini ya, jari-jari sakti.
tapi dengan kuku-kuku jarinya, jari jari telunjuk atau jari tengah yang dipakai untuk mengetuk pintu tersebut. Kemudian tidak menyamarkan diri dengan mengendap-endap. Jadi tatkala datang itu memberikan isyarat kalau ada tamu. Dia gimana caranya? Kalau dia pakai sandal, ya sandalnya diseret. Begitu dekat dengan rumah, sandalnya diseret. Seret, seret, seret. Ya, jangan malah diangkat pelan-pelan supaya pemilik rumah tidak tahu kalau ada orang datang. Justru diberikan isyarat, ya. Justru diberikan isyarat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, kalau naik motor, naik mobil kan wis ono suarane kan ya. Suaranya wis banter dhewe, suara mesin begitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Atau bila perlu membunyikan klakson tapi yang pelan sebagai isyarat ada orang di depan ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, menundukkan pandangannya, tidak boleh melihat ke dalam rumah. Ini ada tatkala mau masuk, misalkan pintu rumah terbuka misalkan begitu, tidak boleh melihat ke dalam rumah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, harus menundukkan pandangan. Jadi tatkala mau mengetuk pintu, maka kita kemana menghadapnya? Menghadap ke arah yang berlawanan dengan terbukanya pintu. Ya, jadi kalau pintunya itu ada di sebelah kiri kita, ya, kemudian dia bukanya adalah di depan kita begitu, maka kita menghadap ke arah mana, Bu? Menyamping. Ya, menyamping ke arah yang sekiranya kalau pintu itu dibuka kita tidak melihat bagian dalam. Nah, ini adab yang diperhatikan. Ya, tidak boleh bertamu itu dari pintu belakang, tidak boleh. Ya, atau anguk-anguk cendelo, tidak boleh. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tekok gano jawaban srek muter akhir. Golek cendela sing buka dipencoloti delok. Nandi ae rek, bener gitu. Ya boleh, ini haram. Ya, orang seperti itu berak matanya diculek. Boleh matanya diculek. Ya, Nabi SAW telah menjelaskannya demikian ya. Kalau dia berani mengintip-ngintip ke dalam rumah orang, maka matanya boleh diculek. Kemudian tidak menghadap pintu saat meminta izin masuk. Tadi itu sudah kita jelaskan. Jadi tidak menghadap ke arah pintu, tapi menghadap ke arah yang seandainya pintu itu dibuka, dia tidak bisa melihat bagian dalam. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Pun demikian tatkala diizinkan masuk, enggak usah tola-tole ndelok opo ae jero omah iku ya. Ndelok kanan kiri ya. Muka belakang nisor dhuwur deloki kabeh gitu ya. Hendak harus menundukkan pandangan, harus betul basar. Yang kedua, hendaknya kunjungan tersebut pada waktu yang tepat, yakni waktu yang layak, tidak pada waktu tengah hari di musim panas misalkan. Ini sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat kita itu, nerima tamu itu biasanya kapan begitu. Habis zuhur mau nerima tamu, Bu? Mau nggak, Bu? Enggak, jangan bertamu berkunjung menjenguk orang sakit pada zuhur. Itu istirahat, ya. Yang ma'ruf di masyarakat kita kapan, Bu? Pada asar, nggih. Pada maghrib sik nerima. Pada isya maksimal jam 9 misalkan begitu. Maka ini yang uruf ya di masyarakat kita ya. Ojo mari subuh. Mari subuh dikunjungi. Ya kalau waktu-waktu yang di luar kebiasaan harus minta izin. Zaman sekarang gampang sekali minta izinnya. Ya lewat telepon, ditelepon dulu. Ya mau datang
jam berapa enaknya, janjian dan seterusnya. Ya, Mas sekalian rahimani rahimakumullah, hasil harus mencari waktu yang tepat. Yang ketiga, hendaknya kunjungan tersebut dilakukan setelah 3 hari dari sakitnya tadi itu. 3 hari golek gak ono, biasanya di masjid gak ndak pernah ketinggalan kok, ndak ada selama 3 hari. Atau biasanya ngaji kok nggak ada selama 3 hari misalkan ya, kemudian dilakukan kunjungan dan dikatakan disunahkan sejak dari awal sakit. Dan pendapat jumhur adalah tidak adanya pengikatan dengan zaman tertentu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, dan pendapat tersebutlah yang hak insyaallah. Maknanya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ini disesuaikan dengan siapa yang berkunjung dan siapa yang mengunjungi. Kan begitu ya? Kalau orangnya itu sangat dekat dengan si sakit, maka tentu saja tidak ada batasan waktu bagi dia. Kapan saja dia datang nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia orangnya dekat dengan si sakit. Ya, sahabatnya, sahabat karibnya atau saudaranya, ya. Misalkan dengan dia, maka tidak ada batasan bagi dia. Tapi bagi orang lain, ya mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala, yang tidak terlalu dekat dengan dia, mungkin juga pendapat yang pertama tadi itu dilakukan setelah 3 hari dari sakitnya, gitu ya, setelah 3 hari dari sakitnya. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang keempat, hendaknya penjenguk mendekat kepada si sakit, duduk di sisi kepalanya, ya, meletakkan tangannya di atas kening si sakit, lalu bertanya kepadanya tentang kondisinya dan tentang apa yang diinginkannya. Ditanya gimana keadaannya, gimana kondisinya, apa yang sekarang yang dirasakan, apa sekarang yang diinginkan. Ditanya seperti itu, ya. Ojo napa jenenge jenguk orang sakit diam 1000 bahasa, ngomong gak, takon yo enggak, misalkan begitu ya, gak usah dijenguk yang ngono, gak usah jenguk. Ya, karena tujuan daripada menjenguk orang sakit itu adalah menghiburnya dan mendoakannya, gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Karena bisa jadi adanya orang yang datang menjenguknya itu obat tersendiri, ya, menguatkan psikologinya begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya, sehingga bisa mempercepat kesembuhannya. Berbeda dengan orang yang salawi sakit dan sing jenguk ijenan begitu nggih, ya semakin napa nelongso, ya. Tambah nelongso lorone tambah dadi begitu. Tapi kalau dia dijenguk orang, ya bahkan mungkin banyak yang menjenguknya, lalu kemudian dijak guyon sembarang, dikasih motivasi, hatinya senang. Nah, hati senang ini ya menjadikan proses penyembuhannya itu menjadi lebih cepat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, hendaknya penjengukan tersebut dilakukan secara berkala, yaitu menjenguk di suatu hari setelah jengukan hari yang lain. Dan barangkali perkara tersebut akan berbeda dengan adanya perbedaan kondisi, sama saja hal itu berkaitan dengan sang penjenguk ataupun si sakit. Ada di antara manusia orang yang jika dia menjenguk si sakit pada suatu hari, maka sakit si sakit semakin bertambah karena jengukannya, karena benci ambek wong iki gitu ya. Gak seneng wong iki lah apa sih ini, misalkan begitu nggih. Dijenguk wong tambah loro gitu ya. Nah, ini kalau seperti gak usah jenguk wis orang seperti ini. Wis ojo sampean ojo mlebu yo nggih. Iki ketok sampean iki malah tegang. Ya, kalau kelihatan sampai ini malah darahnya naik, misalkan semacam itu. Ya, atau ada lagi orang sangat dekat dengan seseorang, justru dia berpesan engko rinyo maneh ya, engko rinyo maneh, saking senenge begitu ya dengan seorang sahabatnya. Nah, bisa jadi terjadi seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Tapi kalau enggak ada hubungan apa-apa, misalkan biasa saja hubungannya dengan si sakit, maka ya ojo sering-sering, jangan sering-sering, ya. Tapi kalau ada hubungan dekat ya dengan si sakit, hubungan kekerabatan dengan si sakit, bahkan dinanti-nanti sama si sakit, maka menjenguknya berkali-kali dan sering, maka itu lebih baik, ya.
Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dan ada di antara mereka juga orang yang dicintai oleh si sakit dan si sakit tidak ingin berpisah dengan penjenguknya tersebut. Maka bagi orang yang tidak diinginkan, yang pertama hendaknya dia meringankan, dan seandainya dia tidak berkunjung maka itu lebih utama. Kalau dia tidak berkunjung, kenapa? Karena dia termasuk orang yang nggak disukai sama si sakit, ya, nggak didemeni, nggak dinantikan, bahkan napa jenenge menyesalkan kenapa dia menjenguknya, misalkan gitu ya, nak masalah apa gitu, sampai seperti itu, ya. Maka ya nggak usah napa menjenguknya. Apakah hal seperti itu boleh, Bu? Boleh nggak, Bu? Kira-kira, ya, ada orang mau menjenguk dilarang, ojo. Ya ojo mlebu sampean sepurane wis. Lek sampean ojo mlebu wis ngene. Lek sampean mlebu iki bapak iki tambah misalkan begitu nggih, tambah lorong misalkan begitu. Boleh, Bu? Kira-kira begitu? Ya jawabannya boleh. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang Wahsy untuk menampakkan diri kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kalau kelihatan Wahsy, maka Nabi akan ingat dengan pamannya, yakni Hamzah yang telah dibunuh oleh Wahsy, sehingga akan muncul rasa sakit dalam hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada satu masa lalu jangget belum bisa hilang. Eling malih loro hati maneh gitu ya. Ya, misalkan semacam itu. Jadi diingatkan, sepurane. Ya, sampean gak eling ngapian. Nah, gitu ya. Ini bapak sih durung iso apa lali gitu ya. Lek ketemu sampean mesti ngomong apa loro hati misalkan macam itu, maka hendaknya enggak usah datang dulu ya sampai beliau melupakannya. Misalkan semacam itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian yang keenam, hendaknya penjenguk tidak berlama-lama duduk hingga meletihkan si sakit atau memberatkan keluarganya. Ya, jadi kalau menjenguk nggak usah lama-lama, kecuali diinginkan oleh si sakit untuk berlama-lama. Ya, jadi misalkan si sakit ini dikunjungi sama teman-temannya banyak, lalu sewenang wis aja mulai dhisik, gitu ya. Datang jam 9 misalkan begitu pagi, aja mulai sik sampai zuhur, niki ning ngenteni aku. Ya dinteni, ya ditungguin, ya sampai zuhur. Nah seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian mengunjungi si sakit, marono si sakit turu ya, maro ngelekor, ya sudah, nang segera ditinggal gitu ya. Ya berarti dia pengen istirahat begitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ini saya pernah punya pengalaman nih, saya ngamar di satu rumah sakit ya, yang jenguk enggak leren-leren. Ya sing jenguk enggak leren-leren. Akhirnya apa? Saya disuntik obat bius sama perawat. Kayak iso melek belas gitu. Ya, ada yang datang hanya lihat tak kemana-mana tidur gitu. Karena perawatnya kasihan. Pak, sampean sing jenguk gak leren-leren, Pak. Ya akhirnya disuntik obat bius sepertinya saya, biar enggak nemui tamu, biar segera istirahat. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Taib. Jadi ini mana tadi? Dan jika itu diperlukan karena darurat maka tidak masalah ya, atau karena tadi itu keinginan dari siapa? Si sakit ya, untuk berlama-lama dengan orang-orang yang menjenguknya. Yang ketujuh, hendaknya penjenguk tidak memperbanyak bertanya kepada si sakit, dikarenakan hal itu akan memberatkannya dan meletihkannya. Ya sedikit bertanya, ya pertanyaan tentang apa jenenge, keadaannya bagaimana, sudah cukup, kemudian didoakan, gitu ya, diberikan motivasi kesembuhan. Ya. Yang kedelapan, di antara adab menjenguk orang sakit adalah si penjenguk berdoa untuk si sakit dengan doa kesehatan dan kebaikan. Dan telah diriwayatkan beberapa doa dalam tersebut, di antaranya kita mendoakannya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Dibaca 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka.
Aku memohon kepada Allah zat yang maha agung, pemilik arsy yang agung, agar dia menyembuhkanmu. Dibaca 7 kali. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan hendaknya dia membacakan Al-Fatihah, Al-Mu'awwidzatain dan Al-Ikhlas di sisinya dan meruqyah dia dengan yang demikian. Jadi kalau kita bisa meruqyahnya ya kita ruqyah, didoakan tadi itu. Asallallahu azim, Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Bacakan Al-Fatihah, Mu'awwidzatain dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian yang kesembilan, hendaknya penjenguk tidak berbicara di depan si sakit dengan perkara yang mencemaskan dan mengagetkannya. Dan hendaknya dia menampakkan kelemah lembutan kepada si sakit yang dengannya bisa menghibur perasaan si sakit. Ya, jadi jangan cerita-cerita sing wis mati-mati. Ya. Sampeyan lara apa? Kena gula, iya ini gula itu akeh wong mati gara-gara penyakit gula. Sing hati-hati yo. Langsung kejang. Oke, sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, ceritakan yang sembuh-sembuh, critakno sing mati-mati begitu. Ya. Apa kok sampean ndek kene tekanan darahku tinggi. Wah, wis alamat. Karena wong umure dawa lek kena tekanan darah tinggi wis buyar wis. Ya, seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Oh, saya juga punya pengalaman seperti ini. Saya menjenguk salah seorang kerabat yang sedang kena stroke-nya. Kerabat. Biasa saja cerita guyon-guyon sama kita. Marun ada temannya jenguk, marun nangis. Tibain apa cerita koncone stroke sing wis mati. Ya Allah. Ini gak kena gitu ya. Aja cerita sing wis mati-mati, cerita sing waras-waras ngono lho. Ya cerita sing mati-mati kan. Nah ini makanya poin yang ke-10, hendaknya si penjenguk melapangkan pengharapan bagi si sakit. Nah dilapangkan pengharapannya, ceritakan mereka yang sembuh-sembuh begitu ya. Nggak apa-apa, si fulan itu juga kena penyakit seperti kamu, dia sekarang wis futsal. Nah itu ceritakan yang begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Memberinya nasihat untuk bersabar, karena dalam kesabaran terdapat pahala yang berlimpah, dan memberikan peringatan kepadanya dari keputusasaan dan kecemasan karena dosa yang ada pada keduanya. Tidak boleh putus asa, harus sabar berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada dia, Nabi pernah menjelaskan idza aradallahu bi 'abdin khairan yusib minhu. Jika Allah menghendaki seorang hamba itu kebaikan, maka Allah berikan musibah kepada dia. Kita berikan kepada dia faidah pahala bagi orang yang sakit. Allah menghendaki orang sakit itu ya agar dia berjalan di permukaan bumi tidak ada dosa pada dirinya. Dosa-dosa akan diampuni kalau bersabar dan mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita motivasi akhirat juga dimotivasi kesembuhan dunia dan akhirat. Dunia kita motivasi dengan cerita tentang orang-orang yang sembuh dari sakit yang serupa. Akhirat dimotivasi dengan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita motivasi dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahlul musibah, orang-orang yang dulu di dunia mereka banyak mendapatkan musibah, banyak mendapatkan kesusahan dan kesengsaraan. Ya, sampai kemudian mereka diiri oleh orang-orang yang selalu mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di dunia, sambil mereka mengandai-andai-andaikan saja, dulu aku di dunia badanku disisir-sisir dengan sisir dari besi, begitu. Saking apanya? Taunya mereka pahala besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang terkena musibah. Pahala besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terkena musibah pahalanya adalah pahala sabar. Sementara sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu akan disempurnakan, diberikan tanpa ada hisabnya, tidak ada hitungannya, sehingga sangat besar. Ya, sehingga orang-orang yang banyak mendapatkan kesenangan di dunia nanti pada hari kiamat akan merasa iri dengan mereka yang di dunia dulu sering mendapatkan kesusahan. Orang mukmin yang susah.
Ya, ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, adab menjenguk orang sakit yang ke-11, hendaknya para penjenguk tidak memperbanyak kegaduhan dan perselisihan dengan hadirnya si sakit, karena hal itu akan menggelisahkannya. Enggak usah rame. Ya tukaran di ngarepe sing loro, misalkan begitu ya. Ya, nagih utang ngarepe sing loro. Apa urusane kan gitu ya. Engko ae wis mulai kono. Ya, ning ngarepe sing loro nagih utang. Ya, perselisihan tukaran di depan yang sakit. Ya, gak tambah waras, ya. Tambah susah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala. Itu adab-adab menjenguk orang sakit. Lalu apa keutamaan daripada orang yang menjenguk orang yang sakit? Di antara hadis-hadis yang di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menjenguk orang sakit adalah hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqulu, berfirman yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya bena Adam, wahai anak Adam, maridtu, aku sakit, falam ta'udni, dan kamu tidak menjengukku. Ini hakikat apa kiasan, Bu? Hakikat apa kiasan? Bu? Hakikat atau kiasan? Ya bena Adam, aku sakit, kamu tidak menjengukku. Kiasan atau hakikat? Kiasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat kiasan atas dirinya. Ya, tidak boleh kita mensifati Allah sifat marid. Gitu ya. Allah punya sifat sakit, enggak. Ta'ala Allah, Maha tinggi Allah dari sifat kekurangan seperti ini. Cuman Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa manusia. Ya bena Adam maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku sakit, kamu tidak menjengukku. Qala ya Rabb, maka hamba itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka anta rabbul alamin, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul alamin? Ya qala, maka Allah menjawab, ama alimta anna abdi fulanan marid, tidakkah kamu tahu bahwasanya hambaku si fulan dia sakit, falam ta'udhu, lalu kamu tidak menjenguknya? Ama alimta, tidakkah kamu tahu annaka law udtahu, seandainya engkau menjenguknya, lawajadtani indahu, maka pastilah kamu akan mendapati aku ada di sisinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat satu permisalan akan pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menjenguk orang sakit. Ya. Dan dikiaskan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Aku sakit tapi kamu tidak menjengukku. Gimana kiasannya? Hamba Allah sakit tapi tidak dijenguk oleh hambanya yang lain. Begitu maksudnya. Ya, dinisbahkan kepada Allah, tidaklah dinisbahkan sesuatu kepada Allah, melainkan sesuatu itu adalah memiliki nilai yang sangat besar. Ya, sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Maka dari sini, ya, di sini dulu kita pernah ada satu tulisan begitu ya, menyebut mungkin Allah sudah mulai bosan. Pernah baca seperti itu, Bu? Betul? Nah? Oh, lagu. Gitu ya. Saya pernah baca itu ya. Allah mencarimu di sholat berjamaah, kamu tidak ada. Mencarimu di majelis ilmu, kamu tidak ada. Di waktu duha kamu tidak ada. Dan seterusnya begitu ya. Mungkin Allah sudah mulai bosan mencarimu. Mensifati Allah bosan boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Dalam rangka apa dulu? Kalau dalam rangka adalah untuk memberikan tafsir, takwil, rincian dan kias gitu ya,
Maka ternyata Allah Subhanahu Nabi SAW pernah bersabda, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan hingga kamu bosan. Maknanya kalau kamu bosan maka ayo saya ulangi lagi ya. Nabi bersabda, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan hingga kamu yang bosan. Kalau kamu bosan berarti berarti Allah bosan gitu ya. Cuman itu bukan untuk mensifati Allah, tapi itu adalah untuk kiasan saja. Begitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi bukan dalam rangka untuk mensifati Allah begitu ya, tapi dalam rangka untuk membuat kiasan. Nah itu bisa dilihat dari arah pembicaraan. Jangan hanya melihat satu itu hanya sepenggal. Salah kalau sepenggal. Kayak tadi itu Nabi menceritakan hadis qudsi ini, ya ibna Adam maridtu, wahai anak Adam aku sakit. Maksud sepenggal? Oh berarti Allah disifati sakit. Lanjutkan kan begitu nggih? Lanjutkan sampai akhir. Oh berarti maksudnya ini Allah ingin membuat kiasan, bukan mensifati dirinya sifat sakit. Jadi kata itu hanya sekedar kiasan saja. Ya, kata itu hanya sekedar kiasan saja. Ya, bukan niatnya untuk mensifati Allah, tapi untuk membuat satu kata-kata yang bisa difahami oleh manusia. Makna yang terkandung di dalamnya itu apa? Begitu maksudnya. Ini kan permainan bahasa, ini permainan sastra namanya. Bukan dalam rangka untuk mensifati sesuatu. Ya, seperti hadis ini lengkap. Ya bna Adam maridtu falam ta'udni. Ya Rabbi kaifa a'uduka anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marid falam ta'uduhu. Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Nah ini lengkapnya demikian. Bukan maridtu awal tok, tapi lengkap. Ya, jadi maksudnya bukan mensifati Allah dengan sifat marid. Pun demikian tadi itu Allah bosan, bukan niatnya untuk mensifati Allah itu bosan, tetapi untuk menggugah. Ya maksudnya menggugah manusia gitu ya, agar dia bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga Nabi menggunakan frase seperti itu. Ya, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan hingga kamu yang bosan gitu ya. Kalau mafhum mukhalafah letter lek maknanya, maka jawabannya berarti kalau kamu bosan Allah bosan. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan susunan dari jumlah tersebut. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man 'ada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, tiada hentinya dia ada dalam khurfahnya surga. Qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah, apakah itu khurfahnya surga? Qala janaha, kebun surga yang dipenuhi oleh buah-buahannya. Ya, jadi siapa yang menjenguk orang sakit seakan-akan dia itu masuk ke dalam kebun surga yang dipenuhi dengan buah-buahan. Sesukanya dia memetik dari buah tersebut, sesukanya. Ini menunjukkan pahala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-jannah adalah sebuah penamaan bagi buah yang dipetik dan dikumpulkan. Maka Rasulullah SAW menyerupakan apa yang dipelihara oleh orang yang menjenguk orang sakit berupa pahala dengan buah-buahan yang dipelihara oleh orang yang memetiknya. Ya, jadi dia seakan-akan saat itu sedang panen buah-buahan surga, panen buah-buahan surga. Dan ternyata gambaran seperti itu ya di dunia ada kan begitu ya. Kita masuk kemana gitu, ke wisata petik buah gitu ya. Lek metik kono dipangan di tempat sak napa Bu?
Eh? Sakwarke gitu ya. Lek nggawa kresek mulai bayar. Bayar mana ditung kiloan kan gitu. Jadi tekela masuk ke sana wis menek-meneo sak karep-karepe ngene nggih. Di napa jenenge? Dipangan kabeh sak kebun lek kuat ya gak apa-apa. Kira-kira ngono ya kira-kira. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Nah, diibaratkan seperti itu. Orang yang menjenguk orang sakit itu masuk ke kebun surga. Masuk ke kebun surga yang dipenuhi dengan buah-buahan yang sangat jelas, buah-buahan surga, buah-buahan yang sangat indah, yang sangat enak dan lezat. Ya, di mana gigitan pertama beda dengan gigitan yang kedua, beda dengan gigitan yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Tidak akan pernah seorang itu bosan makan dari buah-buahan surga. Kenapa? Rasanya beda terus. Tidak ada sama. Setiap kali gigitan rasanya beda terus, tidak ada bosen nih. Tidak ada bosen memakannya, perut juga tidak penuh-penuh. Gitu. Ya, kira-kira ya napa Bu kira-kira lek ngoten niku posisi ini? Mangan buah rasane beda terus, wetenge ganok beke. Mandek Bu kira-kira Bu. Ya napa Bu kira-kira mandek napa mboten? Wetenge gak tahu wareg gitu ya. Rumasane wis wake mangan marang gelegeken. Hei, kosong pertengi wis. Kan cuma dadi gelegeken ya. Jadi makan di surga sebanyak-banyaknya, minum di surga sebanyak-banyaknya, jadi gelegeken sama keringet ya. Ndak ada lapar, ndak ada dahaga, yuk mangan terus. Jadi itu gambarannya orang yang menjenguk orang sakit, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada riwayat yang lain, pada riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man asbaha minkumul yauma shaiman." Siapa pagi hari ini di antara kalian dalam keadaan berpuasa? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana. Abu Bakar berkata, "Saya ya Rasulullah." Qala Nabi bersabda lagi, "Faman tabi'a minkumul yauma janazah." Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengikuti jenazah? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana. Saya ya Rasulullah. Nabi bersabda lagi, "Faman at'ama minkumul yauma miskinan." Siapa yang hari ini di antara kalian telah ngasih makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya. Lalu Nabi bersabda, "Faman ada minkumul yauma maridan." Siapa yang hari ini di antara kalian telah menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar berkata lagi, "Ana, saya Rasulullah." Qala, maka Nabi bersabda, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah keempat perkara ini terkumpul dalam diri seseorang melainkan dia masuk surga. Dalam riwayat yang lainnya melainkan dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini keutamaan besar mengumpulkan empat perkara ini. Puasa, ngikuti jenazah, ngasih makan orang miskin dan menjenguk orang sakit. Ya. Kita juga hendaknya suatu ketika mengamalkan ini, menggabungkan empat hal ini dalam satu hari. Menggabungkan empat hal ini dalam satu hari. Dan perhatikan di sini Nabi SAW bertanya kepada sahabat itu setelah subuh. Bertanya setelah subuh loh, tanya siapa yang puasa? Abu Bakar. Mengikuti jenazah Abu Bakar. Ngasih makan orang miskin Abu Bakar. Menjenguk orang sakit juga Abu Bakar. Berarti dilakukan kapan? Malam. Tadi malam. Bukan sebelum subuh. Mana sebelum subuh ya kan? Menjenguk orang sakit sebelum subuh. Nah, kemarin. Kenapa hari itu dimulai kapan? Habis maghrib. Hari itu dimulai habis maghrib. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan al-yaum, maka dimulai dari kapan? Maghrib sampai maghrib lagi ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullah. Jadi menggabungkan empat hari dalam satu hari. Ya, kecuali ibu-ibu tidak bisa. Ada satu yang tidak bisa, apa Bu? Ngikuti jenazah. Ya.
Tapi apakah bisa dapat pahala seperti ini, Bu? Bisa nggak, Bu? Bisa. Caranya? Apa? Niat, Bu. Caranya niat. Poso iya, ngasih makan iya, menjenguk orang sakit iya. Tinggal satu niat. Kok aku oleh berangkat, saking gak oleh. Ngono carane. Paham? Niat. Ya ada jenazah dia takziah kepada kemudian berniat, seandainya aku nggak dilarang oleh Nabi untuk mengikuti jenazah, maka aku akan mengikuti jenazah. Maka sama saja, ya. Kenapa niatnya seorang mukmin mendahului amalnya, ya. Begitu caranya. Tapi ya niat sing jujur, bukan niat-niatan, ya. Dalilnya mana? Niat saja cukup dan mendapatkan pahala yang sama, yaitu hadis tentang Nabi SAW bersabda, dunia ini li arba'ina farin, inna hadza dunya li arba'ina farin. Dunia ini untuk 4 golongan orang. Jadi sifat kita manusia di dunia ini 4 ini. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan kepada rizki, harta dan ilmu, lalu dengan ilmunya dihabiskan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, orang yang Allah berikan kepada dia ilmu tapi tidak punya harta, maka dengan ilmunya dia niat, kalau aku punya harta aku akan beramal dengan amalnya si fulan, orang pertama yang punya harta dan punya ilmu. Kata Nabi, huma sawa, dua-duanya sama dalam pahala, sama antara yang punya harta dan punya ilmu dengan yang punya ilmu dan punya harta, pahalanya sama. Yang beda apa, Bu? Di antara kedua orang ini loh, keduanya sama, bedanya apa, Bu? Ya rasa rasane tok sing beda. Ya, rasanya beda, ya. Sing kene duwe akeh, sing kene gak ono duwe, ya kan gitu ya, kan rasane beda. Ya, hanya beda rasa saja, ya. Sing kene mangane iki, sing kono mangane kan gitu, beda. Tapi di sisi Allah tatkala niatnya sama, ya, yang sini Masya Allah ahli sedekah, bahkan mungkin tiap bulan umroh, kan gitu, ada kan seperti itu ya. Oh, Masya Allah luar biasa. Lah ini kok aku punya duit seperti dia, aku akan beramal seperti amalnya dia. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya sama, tapi niat yang jujur. Nah, golongan yang ketiga, orang yang dikasih harta banyak tapi tidak punya ilmu, akhirnya gara-gara punya ilmu hartanya dihabiskan dalam kemaksiatan, ya. Dan yang keempat, ini yang paling ngewapes, goblok, gak duwe wis, ya niate sing nomor 3, lek aku duwe duit tak entekno kaya wong iki, dosane padha. Paling ngewapes kelompok nomor 4 nih. Kira-kira kita milih yang mana, Bu? Milih yang mana? 1, 2, 3, 4. Pilih yang mana? 1. Iso milih? Iso. Ya ndak iso milih. Ya. Iso ono takerane kan gitu ya. Kita belum lahir iso ono takerane. Ya, takerane mbok nomor 1, mbok nomor 2 ngono ae kan begitu. Baik, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Pada riwayat At-Tirmidzi dari Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwah." Tidak ada di antara seorang muslim pun yang dia menjenguk seorang muslim ghudwatan di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, melainkan akan berselawat mendoakannya 70.000 malaikat sampai sore. Luar biasa, didoakan 70.000 malaikat.
Wa in adahu ashiyatan, kalau menjenguk dia di waktu sore, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, melainkan akan berselawat untuknya 70.000 malaikat sampai subuh, sampai pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan ada untuknya buah-buahan siap petik di surga. Didoakan 70.000 malaikat. Doanya apa Bu? 70.000 malaikat ini. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Yang doakan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu 70.000 malaikat. Nah, ndongone gak mandek-mandek mulai isuk sampai sore, mulai sore sampai isuk. Sampeyan coba aja. Sampeyan coba maca Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu mulai subuh sampai maghrib ping pira, Bu? Coba. Ya, kira-kira ping pira kan gitu ya. Oh, sudah kira-kira ribuan kali nggih. Ribuan kali atau jutaan kali? Kira-kira ya, empo wis. Wakeh banget pokoknya. Berarti kan malaikat akan membaca, mendoakan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu dari subuh sampai sore, dari pagi sampai sore, atau dari sore sampai pagi. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Nah, yang mendoakan malaikat yang nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat maksiat. Kira-kira doanya itu mustajab apa enggak? Mustajab. Doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Ghadwah adalah waktu yang ada di antara sholat subuh hingga terbitnya matahari, dan asyiyah adalah akhir siang, ya pagi sore maksudnya. Nah, pada riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridhan." Siapa yang menjenguk orang sakit, au zara akhan lahu fillah, atau dia menziarahi, menjenguk saudaranya karena Allah, nadahu munadin, maka ada seorang penyeru yang menyeru dia, antibta, kamu bagus, wa taba mamsyaka, bagus jalanmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan bersiaplah menempati tempat dudukmu di surga. Ini diantara doanya malaikat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, didoakan agar dapat ampunan Allah, didoakan agar dapat rahmatnya Allah, lalu didoakan agar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap menempati tempat dudukmu di surga. Luar biasa. Ya, keutamaan menjenguk orang sakit. Kemudian di dalam Musnad dari Harun bin Abi Dawud, dia berkata, aku mendatangi Anas bin Malik, lalu kukatakan, wahai Abu Hamzah, sesungguhnya tempatnya jauh, sementara kami senang sekali menjenguk Anda. Maka Anas mengangkat kepalanya seraya berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin ya'udu maridon, lelaki mana saja atau siapa saja yang dia menjenguk orang sakit, maka fa innama yakhudu fir rahmah, sesungguhnya dia menyelam dalam rahmat. Jadi dia nyilem, mencelupkan dirinya dalam rahmat Allah. Fa idza qa'ada 'indal maridi, jika dia duduk di sisi orang sakit, ghamarathu rahmah, maka rahmah Allah akan melimpah kepadanya. Kala dia berkata, faqultu ya Rasulullah, lalu kukatakan, wahai Rasulullah, hadza lis-sahihi alladhi ya'udul marida, ini adalah untuk orang sehat yang menjenguk orang sakit. Fal maridu, lalu orang sakit, malahu, apa untuknya? Kata Nabi, tuhattu anhu dzunubuh, dihapus darinya dosa-dosanya. Ya, jadi si sakit ini mendatangkan rahmat. Nah, gitu ya intinya, mendatangkan rahmat untuk dirinya, ya, dimana rahmat tercurah kepada dia pula dengan diampuni dosa-dosanya, dan rahmat pula untuk orang yang menjenguknya. Ya, jadi
tidak ada sesuatu yang tidak bernilai kebaikan dari setiap takdir yang Allah takdirkan. Jangan melihat kepada buruknya takdir, karena kewajiban kita adalah mengimani takdir. Jangan melihat kepada buruknya takdir, tapi lihatlah kepada hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala di balik takdir tersebut. Bagi orang sakit, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mengendaki dia sakit karena dia barangkali pernah melakukan satu dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan sakitnya. Jadi harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, barangkali aku dulu pernah melakukan satu dosa yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan istighfar. Dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, harus dihapus dengan sakit. Ya, menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pasti ada hikmah yang sangat besar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya adalah kebaikan untuk mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kesengsaraan itu membawa rahmat tambah nikmat. Oleh sengsara membawa nikmat judul novel zaman biyen. Ya. Sengsara membawa rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sengsara membawa rahmat, sengsara membawa ampunan dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu perkara pertama yang menjadi kewajiban setiap muslim dan hak setiap muslim, yaitu menjenguk orang sakit, dan yang sakit dijenguk oleh yang sehat. Perkara yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, wattiba'ul janaiz. Yang ini merupakan kewajiban setiap kita, hak setiap muslim, yaitu kalau dia mati diiringi jenazahnya. Yang sehat, yang hidup mengiringi jenazah orang sakit. Ya, dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa mengiringi jenazah adalah sunnah. Ya, adalah sunnah berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janaiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintah kami untuk mengikuti jenazah, mengiringi jenazah. Dan perintah di sini adalah untuk anjuran sunnah, bukan untuk kewajiban berdasarkan ijma'. Berkata Az-Zain bin Al-Munir dari kalangan Malikiyah, sesungguhnya mengikuti jenazah termasuk wajib kifayah. Ya, karena menyertai amal-amal yang berkaitan dengan jenazah. Memandikannya hukumnya fardu kifayah. Mengkafaninya fardu kifayah. Mensolatinya fardu kifayah. Kan begitu? Mengebumikannya fardu kifayah. Maka di antara itu semua mengantarkannya juga fardu kifayah. Kenapa? Bergandengan, beriringan, berurutan dengan perkara-perkara yang hukumnya fardu kifayah. Maka dianggap mengiringi, mengikuti jenazah adalah fardu kifayah. Dan termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah apa yang diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar. Dia berkata, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antut ba'jinazatun ma'aha ranrannah." Rasulullah SAW telah melarang jenazah diikuti bersama dengan suara ratapan wanita yang meratap. Ya, makanya wanita tidak boleh ngiringi jenazah. Ya, wanita tidak boleh mengiringi jenazah. Kenapa? Karena tidak karena berpotensi melakukan niyahah. Ya, berpotensi melakukan niyahah. Ngerepoti, ngoten lho Bu maksudnya. Betul Bu? Jenengan purun diarani ngerepoti. Iya. Tatkala misalkan begitu ya diizinkan ngiringi jenazah, ikut ngiringi, lalu melihat bapaknya atau suaminya atau anaknya dimasukkan ke liang kubur, kemudian ditutupi sama tanah, wis marungono geblak-geblak, maling ngrepoti sing napa?
Sing liyane kan gitu ya, malah jonjong kan gitu ya. Ini makanya tidak boleh, karena mereka tidak bisa menahan emosi, perasaannya lebih kuat daripada akalnya. Itu bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dilarang wanita itu untuk mengikuti jenazah, tidak boleh mereka mengikuti jenazah. Ya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, dari Amr bin Al-As, dia berkata di dalam wasiatnya, fa idza ana mittu fala tashabni naihatun wala narun. Jika aku mati, maka janganlah ada seorang wanita yang meratap dan menyertai aku, tidak juga api. Ya, jadi wanita tidak boleh menyertai, apalagi yang meratap-ratap, menangis-nangis, sing keru-keru, tidak boleh. Ya, jadi itu bukan tabiat dan kebiasaannya wanita-wanita muslimah dari zaman ke zaman, sampai kemudian budaya barat masuk ke negeri kaum muslimin. Kemudian ada wanita yang ikut ngikuti jenazah. Nggih. Nggih klambi ireng-ireng, kacamataan ireng, payungan ireng. Wis cocok nih. Tasabuh sampai malaikat azab. Karena malaikat azab yang mengiringi malakul maut mencabut nyawa orang kafir, yang pakainya pakaian hitam ya. Datang dalam rupa hitam-hitam dan seterusnya ya. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, termasuk hukum-hukum penting dalam mengikuti jenazah adalah bahwa tidak termasuk sunnah sama sekali mengangkat suara pada saat mengiringi jenazah dengan berzikir dan yang semisalnya ada. Tatkala mengiring jenazah, ngangkat jenazah, bawa ke kuburan, itu cep diem, ndak zikir apapun, ndak ngucapkan apapun, diem semuanya, mikul jalan diem sambil merenung masing-masing. Ya, bahwasanya nanti aku juga akan dipikul seperti ini. Persiapan apa yang aku siapkan, gitu ya. Kira-kira nanti aku mati dalam keadaan seperti apa, kan begitu ya. Lalu siapa orangnya nanti akan mensolati aku. Ini penting sekali sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Dimana kita penting untuk hidup di satu lingkungan yang mereka bertauhid ya, sehingga tatkala nanti kita mati disolati oleh orang yang bertauhid ya, 40 orang atau 100 orang yang mereka bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, maka doa mereka dikabulkan oleh Allah, syafaat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kemudian ya disolati tapi bukan oleh orang-orang yang bertauhid misalkan, ya, maka doanya, syafaat mereka enggak diterima berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penting bagi kita untuk berkumpul dengan orang-orang saleh, ya, berkumpul dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah dulu para sahabat Nabi SAW membenci terangkatnya suara di sisi jenazah, yang gak disukai. Jadi diem, apalagi guyon, kadang-kadang mikul jenazah itu melayu guyon, ngakak-ngakak, guyung-guyu. Ya Allah, tidak punya adab dengan yang sedang dipikul. Itu ya, tidak layak saat itu bagi mereka untuk bercanda. Itu bukan waktunya untuk bercanda. Ya. Itu waktunya serius, waktunya mikir akhirat, waktunya mikir mati, waktunya mikir persiapan muhasabah dengan dirinya masing-masing. Kemudian dan haruslah cepat-cepat di dalam mengantarkannya, karena Nabi SAW pernah bersabda, asri'u bil jinazah, bercepat-cepatlah kalian dalam mengurusi jenazah. Fa in taku salihatan, kalau jenazah itu jenazah saleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kebaikan yang kalian segerakan kepada dia. Wa in takun ghairu dzalik, kalau ternyata jenazah itu bukan jenazahnya orang saleh, fasyarrun tata'unahu an riqabikum, maka keburukan yang akan kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Jadi disuruh cepat-cepat mensegerakan nang mari nang wis. Kalau dia orang baik biar segera mendapatkan kebaikan, kalau dia bukan orang baik biar terlepas pundak kita dari beban orang yang tidak baik. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Kemudian juga kata mu'alif di sini, dan boleh berjalan di hadapan maupun di belakang jenazah. Jalan ya, jalan di depannya, di belakangnya boleh. Samping kanan maupun samping kiri boleh. Dan hendaknya mendekat darinya.
kecuali yang mengendarai kendaraan hendaknya di belakang jenazah, di belakang. Pokoknya yang pakai kendaraan di belakang, naik motor, naik mobil ya di belakang. Yang jalan kaki bebas, di depan boleh, di belakang boleh, samping kanan boleh, samping kiri boleh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ar-rakibu yasiru khalfal jenazah. Orang yang naik kendaraan berjalan di belakang jenazah. Wal mashi, sementara orang yang berjalan, orang yang naik kendaraan di belakang jenazah, orang yang berjalan yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Yang berjalan itu berjalan di belakang jenazah, di depan jenazah, kanan dan kiri jenazah, mendekat ke arah jenazah. Ya, jadi mendekat ke arah jenazah, di sisi kanan, kiri, samping, ya belakang, depan, belakang, begitu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, adapun keutamaan mengiringi jenazah, maka diriwayatkan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Abu Bakar tentang menjenguk orang sakit yang tadi itu, gitu ya. Yang Nabi ditanya, Nabi bertanya, siapa di pagi hari ini ada yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar jawab, ya, itu man minkum man tabi'a minkumul yauma janazah. Siapakah di antara kalian yang hari ini telah mengikuti jenazah, ya. Kemudian yang berikutnya di antara juga adalah sahih dalam as-sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man syahidal janazata hatta yusalliya, siapa yang menghadiri jenazah sampai dia disolati, falahu qiratun, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana, siapa yang menghadiri jenazah sampai dia dikebumikan, dikubur, sampai ke kuburan, mensolatinya kemudian mengantarkannya ke kuburan, ya, kana lahu qiratan, maka ada pahala 2 qirat untuknya. Qila, dikatakan wa mal qiratani, lalu apa itu 2 qirat? Qala mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Jadi apa? Menghadiri jenazah, mensolatinya, lalu pulang, dapat pahala 1 qirat. Menghadiri jenazah, mensolatinya, ngantarkannya ke kuburan, dapat pahala 2 qirat. Menghadirinya, tidak mensolatinya, tapi ngantar ke kuburan, dapat apa? Menghadiri jenazah tapi tidak mensolatinya, tapi ikut ngantar ke kuburan, dapat dalilnya mana? Nggak ada. Nabi mengatakan siapa yang memandikan jenazah lalu mensolatinya sampai disolati, dapat 1 qirat. Siapa yang menghadiri jenazah sampai dia dikebumikan, berarti mensolati dan mengebumikannya, dapat 2 qirat. Yang tidak ada itu ya enggak nyolati, tapi sampai ngeterno oleh piro embo. Iki sing paling akeh ternyata. Monggo sing badhe salat, monggo salat, wis gak ono sing ngadeg. Ya, wis seru kate napa jenenge takziah lho, katokan cekak. Wis gak niat salat, gak niat apa begitu ya. Lek ngono karuan nang kuburan, duduk kuburan oleh ganjaran wakaf omah sampai dina kiamat ngono. Lek gak gelem menyolati juga ndak mau napa jenenge, ndak usah pakai mengantar ke kuburan. Entenono jenazah di kuburan sana sambil duduk kuburan. Bantu mereka yang nggali kubur biar dapat pahala apa? Wakaf rumah sampai hari kiamat. Ini keutamaan orang yang menggali kubur. Jangan diremehkan. Kalau mereka ikhlas karena Allah, tidak berharap upah, dapat upah, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau tidak berharap upah, benar-benar mencari ridho Allah, maka dia dapat pahala wakaf rumah jenazah itu sampai hari kiamat, sampai dia bangkit dari alam kuburnya. Itu pahala mengalir. Itu amal jariyah. Jangan diremehkan mereka yang menggali kubur. Karena ternyata yang gali kubur itu bukan sembarang orang.
Tidak setiap orang mau. Nah, setiap orang mau. Selalu ada memang di setiap kampung, setiap daerah dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang sing napa jenenge gercep bener ya. Gerak cepat. Ya. Gercap. Apa biasa arek ini? Apa? Gercep nggih. Langsung begitu mendengar berita kematian innalillahi wa inna ilaihi raji'un ulang ping 3 biasa itu. Kemudian diumumkan telah meninggal dunia bulan langsung dia ambil cangkulnya berangkat ke kuburan. Wis gak katik ngenteni liyane. Selalu ada orang seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, ada orang yang Allah gerakkan demikian selalu ada. Ya, dan itu pahalanya besar kalau dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pahala mengalir untuk dia sampai hari kiamat. Taib. Ya, jadi dalam riwayat Muslim asgharuhuma mithlu Uhud. Ya. Jadi 2 qirat itu, 1 qirat yang paling kecil dari 2 qirat itu adalah seperti gunung Uhud. Jadi besar sekali pahala orang mensolati dan mengantar jenazah ke kuburan. Perkara yang terakhir yang ketiga, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, adalah wa tasmitul atis idza hamidallah. Mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin jika dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi Nabi SAW bersabda wa idza atasa, dan jika dia bersin fahamidallah lalu dia bertahmid memuji Allah fashammithu, maka ucapkan yarhamukallah. Jadi ada orang bersin wahing alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, dia jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Saya pernah mendengar kisah salah seorang ulama kita di Indonesia ini, ya, dia tertarik dan menikahi seorang perempuan gara-gara yarhamukallah. Gara-gara yarhamukallah. Saya pernah baca, ya, dia naik satu kendaraan lalu dia bersin wahing alhamdulillah, dijawab yarhamukallah. Wah, ini apa sih zaman ini gitu ya, ada yang paham tentang sunnah ini masya Allah ini gitu. Diikuti sampai rumahnya, langsung dilamar ini. Langsung dilamar. Ini bukan wanita sembarangan gitu. Ya di zaman itu gitu, di zamannya ya. Jamaah sekali rahmani rahimakumullah. Tetapi juga tetap sebenarnya adabnya sing lek lanang sing wahing pedok jawab enggak, Bu? Laki-laki asing lo ya, bukan mahram. Wahing alhamdulillah. Perempuan yang mendengar bukan mahramnya, boleh Bu jawab yarhamukallah? Boleh nggak Bu? Hah? Pelan-pelan. Ya apa gunanya pelan-pelan? Oh kan doa yarhamuka Allah, semoga Allah merahmatimu, kan gitu. Maka enggak. Ya, tak perlu. Suatu ketika begini, ada kejadian di rumahnya Imam Ahmad rahimahullah. Di keluarga beliau di dalam rumah ada yang bersin alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu tamunya menjawab yarhamukallah atau yarhamukillah. Langsung bangkit Imam Ahmad mengatakan jahil. Apa? Jahil begitu gitu ya. Jahil itu bahasa Arab, ini bahasa Indonesia goblok gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kalau itu menimbulkan fitnah maka tidak boleh, begitu maksudnya ya. Ya, menimbulkan fitnah maka tidak diperbolehkan, tidak perlu ya. Taib, yang demikian itu dikarenakan bahwa bersin adalah satu nikmat dari Allah karena keluarnya angin yang menyumbat di tubuh badan manusia. Ini nikmatnya, bersin itu nikmat. Dan sungguh Allah telah memudahkan baginya sebuah saluran yang angin tersebut keluar darinya hingga orang yang bersin bisa nyaman, gitu ya, bisa nyaman. Lagi napa jenenge Bu? Goreng sambel,
Lek gak wahing gak lego. Ya, Masya Allah ini. Maka disyaratkanlah baginya untuk memuji Allah atas nikmat ini, dan disyaratkan bagi saudaranya untuk mengucapkan yarhamukallah, dan yang bersin diperintahkan untuk jawabnya dengan ucapan yahdikumullah yuslihu balakum. Luar biasa. Yang sana mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang sini jawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yang bersin lagi jawab lagi, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbagusi urusanmu. Luar biasa ya, saling mendoakan. Dan barang siapa tidak bertahmid, wahing menengahi, ya menengahi, gak usah didongakno yarhamukallah. Tapi kalau kita mau mengajari dia, wahing maneh. Gitu ya. Wahing maneh, wahing. Karena ucapan alhamdulillah, nanti tak jawab yarhamukallah. Gitu ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ini saya juga pernah punya pengalaman nih. Kita menjemput seorang tamu dari Mekah. Lalu saat itu sudah sampai di mana? Di Malang sini, di tempat yang dituju di Malang. Lalu saya bersin sekali, 2 kali, 3 kali. Dia lihat saja sama beliau ya. Kok gak apa? Tahmid. Oh, biasa 5. Sekali wahing biasa 5 karena ada alergi. Ya, wahingnya wong alergi kan beda mbek wahingnya wong biasa. Ya, biasa 5 kali baru berhenti. Kata Yai, ya kata Ustaz, tungguin sampai 5 kali gitu. Baru tahmid biasa, paham beliau gitu ya. Durung mari gitu ya. Wahing kelima baru mandek. Baru alhamdulillah gitu. Akhirnya jadi alhamdulillah baru kemudian yarhamukallah. Tapi kalau bersinnya berkali-kali wahing, kemudian alhamdulillah yarhamukallah, wahing mana alhamdulillah yarhamukallah, wahing mana alhamdulillah yarhamukallah, wahing mana alhamdulillah syafakallah, loro berarti iki. Ya, berarti sakit ya. Maka doanya bukan yarhamukallah tapi syafakallah. Semoga Allah memberimu kesehatan dan kesembuhan ya. Tapi ada 2 orang laki-laki bersin di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mentasmid salah satu dari keduanya dan tidak mentasmid yang lain. Ya, maka dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, 2 orang laki-laki bersin di sisi Anda, lalu Anda mentasmid salah satu dari keduanya dan Anda tidak mentasmid yang lain." Maka beliau bersabda, "Inna hadza hamidallah wa inna hadza lam yahmadillah." Yang ini tadi bersin lalu bertahmid, yang ini tadi bersin dan tidak bertahmid. Maka yang berak di tasmid diucapkan yarhamukallah adalah yang bersin kemudian dia bertahmid. Nah, ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, 3 hak setiap muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya. Yang pertama tadi apa Bu? Menjenguk orang sakit. Yang kedua ngikuti jenazah. Dan yang ketiga mentasmid orang yang bersin yang bertahmid. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Hadis yang ke-9. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada bertanya kita persilakan. Silakan, ada pertanyaan? Yeah. Jadi kalau yang bersin itu bukan mahram, maka tidak perlu dijawab. Ya, tidak perlu dijawab. Ya, kecuali bener-bener napa jenenge aman dari fitnah, atau kalau menjadikan keluarganya cemburu ya tidak boleh. Contoh misalkan begini, suami istri jejer, istrinya bersin, wah alhamdulillah, ono wong lanang yarhamukallah atau yarhamukillah langsung tunyo. Ya, ini bikin apa jenenge? Pengen fitnah, bikin cemburu, maka tidak boleh. Seperti tadi itu, ya langsung bangkit sambil mengatakan
jahil begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Jadi seperti juga salam. Ya seperti juga napa salam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan salam kepada siapa? Kepada kaum wanita. Tatkala kaum wanita itu banyak, bukan seorang. Assalamualaikum banyak. Kenapa? Bebas dari fitnah. Ya mas kalau rahmani rahmakumullah. Tapi kalau tidak aman dari fitnah, jangan. Ya kalau tidak aman dari fitnah jangan. Tapi kalau dalam majelis seperti ini banyak orang yang nggak ada fitnah, gitu ya. Jadi misalkan salah seorang di sini, kemudian alhamdulillah, maka ibu di belakang sana boleh mengucapkan yarhamu. Kenapa aman dari fitnah, tidak masalah. Gitu ya, tidak ada masalah. Ya, jadi intinya adalah aman dari fitnah. Tapi kalau tidak aman dari fitnah, tidak perlu. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, tidak perlu. Nggih. Mana? Oh, ini dah. Apakah kita boleh menunda ke tanah suci umroh karena kita hendak memperbaiki ibadah sehari-hari dulu? Menunda ke tanah suci umroh. Umroh ya, bukan haji. Ya. Kalau menunda umroh ya boleh-boleh saja Bu, ya, tidak ada masalah. Ya. Kalau menunda-nunda haji ya tidak boleh. Ya, menunda-nunda haji sementara dia sudah punya kemampuan untuk berangkat ditunda-tunda tidak boleh. Karena itu kewajiban, itu adalah rukun. Tapi kalau ditunda umrohnya ya boleh-boleh saja. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi berbeda kalau menunda ibadah haji, karena ibadah haji itu rukun bagi yang sudah mampu. Yang sudah mampu harus berangkat. Sudah mampu sekarang dia punya tabungan, sudah bisa, gitu ya, sudah bisa daftar maka daftar. Atau sudah punya tabungan bisa berangkat yang pakai tanpa nunggu, ya wajib berangkat. Ya, tanpa nunggu misalkan pinten Bu? Saat ini pinten Bu? Satu orang berapa? Berangkat tanpa nunggu, misalkan tahun ini bisa berangkat berapa Bu? 300 juta. Sing legal aja ilegal ora kabeh ilegal. Sing enak apa ya. Ya 300. Sekarang punya uang itu, ya wajib hukumnya dia berangkat. Nggak boleh nunggu reguler. Kenapa? Dia termasuk mampu. Karena kewajibannya adalah antahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kalau mampu, punya sekarang tabungan bisa berangkat yang bukan reguler, wajib dia berangkat yang bukan reguler. Hukumnya wajib. Gitu ya. Karena dia dikaitkan dengan kemampuan. Wajib hukumnya berangkat. Ya, enggak boleh dia nunggu reguler. Enggak boleh. Tatkala dia dikasih rezeki oleh Allah bisa berangkat tahun ini dengan mengeluarkan biaya yang dia mampu, saat itu juga dia harus daftar berangkat tahun ini. Enggak boleh nunggu. Ya. Tapi kalau umroh boleh ditunggu karena bukan rukun. Ya, bukan rukun yang mewajibkan dia untuk berangkat kecuali gandengannya umroh untuk haji kan gitu ya. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Nah. Nggih. Ya, karena ada sebagian dari kebiasaan orang di masa itu tatkala mengantarkan jenazah sambil nggawa api, bawa opor, bawa apa gitu ya, maksudnya ya bawa api, dibawakan api, diikati di belakangnya itu api. Kebiasaan sebagian orang di masa itu gitu loh ya. Maka itu jangan sekali diperbuat. Kenapa? Karena itu adalah perilaku jahiliyah. Ya, itu perilaku jahiliyah.
Nah, yang lain Bu? Sepuluh 58. Karek 2 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada Bu, cukup Bu? Cukup ya. Tapi demikian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.